Bagaimana mau sanggup? Coba lihat yang mudah saja, yang populer saja, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat sunat subuh, itu balasannya adalah lebih dari dunia dan isinya. Kalau itu saja bisa dunia ini nampung balasannya? Tidak bisa. Ya, karena itu jangan berharap balasan di dunia. Rajin sholat supaya banyak dapat duit. Memang untuk hal-hal yang tidak menyalahi boleh, sambil mengharap yang demikian. Tapi balasannya itu bukan di dunia, di akhirat. Di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat itu dibalaslah yang baik dengan ganjaran baik, pahala yang buruk dengan ganjaran buruk dosa. Maka yang lebih banyak pahalanya dimasukkan ke surga, yang lebih banyak dosanya dimasukkan ke neraka. Kalau yang sama Ustaz, itulah yang disebut dengan ashabul a'raf, orang yang akhirnya dimasukkan Allah juga ke surga, tapi paling belakang. Paling belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Didahulukan iyyaka, maf'ulnya itu menunjukkan hanya. Jadi kalau begitu, kami menyembah ya Allah hanya kepadamu, tidak yang lain-lain, tidak yang lain-lain. Dan kami pun minta tolong hanya kepadamu. Jadi kalau begitu, ibadah yang kita lakukan adalah untuk Allah. Ketika beribadah hanya kepada Allah, itu namanya bertauhid. Bertauhid. Dia yakin bahwa hanya Allah sebagai Tuhan, lalu dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia menyembah selain Allah. Itu bertauhid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ibadah itu apa? Ibadah itu bukan hanya salat, kita sama maklum kan? Bukan hanya zikir, bukan hanya baca Quran. Tapi ibadah itu umum. Umum. Segala bentuk pengagungan terhadap Allah, segala yang diridhoi, disenangi oleh Allah, segala bentuk merendahkan diri kita kepada Allah, itu ibadah. Cuma memang ada ibadah mahdhah, murni dia ibadah seperti salat. Ada yang ibadah tapi tidak mahdhah, tidak murni, dia bentuk ritual. Ada ibadah zahir seperti salat, ada juga ibadah batin seperti baik sangka dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semua itu iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kenapa? Li'annakal haqiq bitilkas sifa'al 'azam. Karena engkaulah yang berhak ya Allah mendapatkan ibadah kami, dan engkaulah yang bisa memberikan pertolongan kepada kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka perlu diingat,
Di dalam ayat lain juga disebutkan kalau minta tolong itu diantaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan dengan salat. Dengan salat. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ini kalau kaji tasawuf Bapak Ibu, iyyaka na'budu ini menunjukkan maqam syariat. Kepadamu kami menyembah ya Allah. Salat dia itu untuk Allah, syariat. Salat dia lakukan. Tapi ketika iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta tolong, itu sudah hakikat. Kenapa? Karena kepadamu kami menyembah ya Allah, contohnya kami salat. Tapi yang menolong kami, menggerakkan kami bisa salat menyembahmu, itu hakikatnya adalah Engkau ya Allah. Jadi kalau gitu, kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kami minta tolong untuk bisa menyembahmu, itu juga kepadamu. Ya. Kita menyembah kepada Allah, tapi untuk bisa menyembah itu kita minta tolong kepada Allah. Nah, disinilah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya untuk bisa melakukan taat, tidak ada upaya kekuatan untuk bisa menghindar maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, sangat-sangat tidak pantas ada orang kemudian sombong dengan ibadahnya, ujub dengan ibadahnya, padahal dia bisa beribadah atas izin dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau pada akhirnya kembali kepada kajian tasawuf, kita ini hanya tempat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu minta tolong hanya kepada Allah. Tapi bukan ini artinya tidak boleh minta tolong sama manusia. Bukan. Manusia itu syariatnya. Kita mau mengambilkan sesuatu yang jauh, kita mohon kepada Allah, ya Allah tolong aku supaya bisa mengambilnya. Kemudian ada orang di situ, zahirnya kita minta tolong sama orang itu, bang tolong ambilkan bang. Sehingga bukan artinya kemudian tak boleh minta tolong kepada sesama manusia. Tidak, itu kaji syariat, itu zahirnya. Maka kalau begitu, kalau mau minta tolong, yang pertama sekali mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Setelah itu baru mohon minta bantuan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mungkin orang-orang seperti kita, orang awam ini, dia masih pada level asbab. Ada sebab. Apa sebab dia bisa ngambil yang jauh tadi? Minta tolong. Tapi nanti kalau sudah sampai pada makam yang lebih tinggi, udah tajrid, dia tak perlu kepada sebab lagi, minta tolong dia. Ya Allah, terbangkan itu kemari. Terbang. Itu orang-orang istimewa lah enggak. Orang-orang awam itu belum sampai makamnya ke situ. Harus dia pakai sebab.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita peringkas, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkan kepada kami. Petunjuk itu hidayah. Hidayah itu banyak. Ada yang menyebutkan sampai 5. Hidayah fitrah, petunjuk fitrah, ini sifatnya ilham. Sebagaimana anak bayi yang baru lahir, dia tahu lapar, tahu haus. Siapa itu yang memberi hidayah? Allah. Hidayah hawas, hidayah indra. Walaupun baru lahir, dia pandai melihat itu yang nampak, mendengar itu yang ada suara, dan seterusnya. Kemudian ada hidayah yang berikutnya, hidayah akal. Nah, ini perbedaan antara manusia dengan contohnya binatang. Kalau yang 2 tadi binatang, ada bahkan binatang lebih tajam itu. Kemudian yang keempat itu hidayah din, hidayah agama. Nah, hidayah agama ini kita lah orang yang dapat agama, dapat hidayah namanya, beriman dia, Islam dia. Jadi orang kafir itu karena memang tidak dapat hidayah. Hidayah mana yang dia tidak dapat? Hidayah din. Kemudian yang terakhir, hidayah taufik. Taufik itu apa? Kesanggupan untuk melakukan taat sesuai dengan perintah agama. Jadi kalau orang udah dapat hidayah agama, muslim dia, beriman dia, tapi belum tentu dia salat, belum tentu dia taat. Kenapa? Barangkali memang dia hanya dapat hidayah agama tapi belum dapat hidayah taufik, sehingga tak taat juga dia. Nah, yang disebut di dalam ayat ini yang dimaksud adalah hidayah yang kelima.